Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya rezekinya bertambah berkah, panjang umurnya dalam beribadah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan dengan ridha Allah kita bisa hadir kembali di majelis Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang secara khusus membahas tentang contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini hati kita semakin lembut ya, perilaku kita semakin baik dan ibadah kita semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pada kajian Syama'il ini akan membahas tentang namadiju min adlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh sifat keadilan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jamaah sekalian, salah satu krisis ya, keteladanan yang hilang pada hari ini adalah masalah krisis keadilan ya. Krisis keadilan ketika itu terjadi di satu komunitas, di satu bangsa, maka hilanglah kesejahteraan ya. Hilanglah makna di dalam kehidupan ya. Dan tentunya terjadi kesenjangan dan juga banyak kegaduhan-kegaduhan sosial yang itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hilangnya keadilan menyebabkan hukum tidak tegak, runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas, tebang pilih, hanya orang-orang lemah dan tidak punya pembela atau tidak punya lawyer saja yang dihukum, sementara orang-orang yang punya duit, kaum-kaum berjuis ya, kemudian mendapati spesialisasi dalam kehidupan hukum mereka ya, sehingga tidak tersentuh atau terlalu diringankan daripada hukuman-hukuman yang terjadi. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan tentang contoh bagaimana adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan ketika terjadi perang Badar ya. Jadi ketika perang Badar itu Nabi sebagai komandan tertinggi dari pasukan-pasukan Badar itu Nabi membariskan seluruh bala tentara baik muhajirin maupun ansar yang jumlahnya kurang lebih 313 ya, enggak terlalu banyak waktu itu ya, tetapi dibariskan seperti barisnya para tentara ya, tidak boleh bengkok. Jadi Nabi itu juga ahli dalam strategi perang ya, dalam masalah militer ya. Nah, ketika di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membariskan pasukan ya,
Dan biasa Nabi itu menggunakan tongkat komando kalau bahasa sekarang. Wa fi yadihi qadah. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada al-qadah. Qadah itu kalau bahasa sekarang tongkat kecil, tombak kecil gitu. Atau bahasa militer sekarang kayak tongkat komando. Jadi Nabi meluruskan. Nah, kemudian di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Sawad bin Huzayyah. Jadi ketika tongkat itu dipukul rata ya, tiba-tiba ada yang pasukan yang agak menonjol ke depan, barisnya nggak lurus gitu. Ketabraklah dengan tongkat Nabi tadi, plak gitu ya, kena perut ya. Jadi perutnya sahabat Sawad bin Huzayyah itu ketabrak tombak Nabi tadi, tongkat komando tadi. Nabi mengatakan, istawu ya Sawad, luruskan, tolong barisanmu itu diluruskan, jangan menjorok perutmu itu, mundur. Artinya disuruh lurus. Tapi sudah kadung perutnya kena ini, kena pukulan apa tadi itu, tongkat komando. Faqala ya Rasulullah auja'tani. Ya Rasulullah, perut saya sakit kena tongkat engkau itu ya. Padahal sebenarnya alasan aja nih Sawad ini ya, dia ada maunya gitu waktu itu. Perut saya sakit ya Rasulullah, kena tongkatmu itu ya. Wa qad ba'atsakallahu bil haqqi wal adli fa'aqidni. Engkau adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran dan keadilan. Benar dan adil ya. Ya. Jadi maka selamatkanlah aku, maksudnya apa pertimbangan engkau ya Rasulullah. Faqala ma hamalaka ala hadha ya Sawad, apa maksudmu kamu bicara kayak gini wahai Sawad? Ya Rasulullah, hadara ma tara fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamsiya jildi jildak. Jadi ceritanya itu ketika di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi itu kan tidak mau meninggalkan kezaliman sekecil apapun di muka bumi, kecuali telah dibalas supaya itu adil. Maka Nabi meminta, kalau kalian wahai para sahabat, ada orang yang pernah aku zalimi, tolong berdiri dan silakan balas aku. Nah akhirnya kan tadi Sawad ini bin Huzayyah itu dia tadi menuntut pada Nabi, saya ya Rasulullah, dulu engkau pernah memukul apa tadi, perutku waktu perang apa tadi, Badar. Saya ingin adil gitu, saya ingin apa, mendapatkan keadilan. Ya sudah, kamu maunya apa? Ya karena saya dulu kepukul perut saya ya, waktu itu kepukul perut ya, ya sekarang kepengin saya juga diadili perut saya gitu kan. Nah, maka mahamalaka ala hadha ya Sawad, terus kamu maunya apa? Ya maunya itu ya Rasulullah, perutnya kena perut ya, artinya perut dibalas perut ya. Nah akhirnya Nabi menyiapkan perut beliau, silakan ini perutku, kamu mau pukul mau apa terserah ya. Akhirnya kemudian Sawad berdiri dan mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apakah kemudian Sawad ingin memukul perut Nabi? Kan nggak mungkin, sahabat ya, cintanya terlalu tinggi kepada Nabi. Nah akhirnya Sawad menginginkan, ya Rasulullah, waktu kepukul itu perutku nggak ada ininya, nggak ada penghalangnya. Lah maunya apa? Ya udah tanpa penghalang. Akhirnya ketika itu perut Sawad ditempelkan dengan perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Sawad, ya Rasulullah, saya ingin dari akhir kehidupanku, saya ingin menempelkan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah.
Wah, ini luar biasa itu kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi Sawat tadi itu menuntut keadilan itu bukan ingin membalas Nabi, hanya taktik saja sebenarnya. Jadi taktik saja. Nah, dari hadis ini jamaah kita belajar bahwa Nabi SAW adalah orang yang adil, walaupun beresiko. Namanya keadilan itu adalah apa? Beresiko. Nabi tadi pernah memukul perutnya Sawat, Nabi siap dipukul perutnya, gitu. Ini keterbukaan Nabi SAW. Walaupun beliau ibaratnya kalau orang sekarang jenderal bintang 5 misalkan, kemudian ada anak buahnya, komandannya yang melanggar, kalau toh itu dipukul ataupun diadili ya, atau ditegur misalkan, ya itu wajar orang komandan ya kan, dan memang tugasnya. Tetapi ini Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadhu ya, orang yang sangat tawadhu, sehingga ketika ada keinginan di antara orang yang pernah dipukul Nabi ya, maka Nabi terbuka, silakan dipukul perut saya juga. Ada lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah saya juga, katanya, dulu saya pernah ketika pada waktu perang, kuda engkau dengan kudaku ya saling berdampingan. Nah kemudian ketika berdampingan antara dua kuda tadi, tidak sengaja engkau telah memukul, nah gitu, mengenai badanku. Terus kamu maunya apa? Maunya sama kayaknya tadi itu. Jadi artinya jamaah, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat adil ya, terbuka ya, bukan orang yang sombong dengan kenabiannya, dengan kepemimpinannya ya, dan juga dengan ketika beliau menjadi seorang komandan perang ya, atau menjadi pimpinan perang waktu itu ya. Ini contoh yang pertama, keadilan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat Imam At-Tabrani ya, di dalam Imam Al-Tabrani itu di hadisnya dijelaskan, maka Sawat tadi itu di dalam riwayat yang lain tidak hanya menempelkan kulit beliau dengan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqabila batunahu, akhirnya sahabat Sawat tadi itu mencium perutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mungkin membalas engkau dengan cara memukul perutmu. Saya telah memaafkan itu dengan harapan la'allakat an tashfa'ali biha yaumal qiyamah, dengan harapan mudah-mudahan engkau dengan izin Allah nanti memberikan syafaat untukku besok pada hari kiamat. Jadi ini sahabat jamaah ya, jadi tidak mungkin sahabat itu balas dendam, atau tidak mungkin sahabat itu memukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan memukul ya, para sahabat itu tidak berani meninggikan suara melebihi volume suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi ketika ada sahabat suara atau volumenya itu agak meninggi di hadapan Nabi, itu ditegur sama Al-Quran, jangan kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa jadi volume suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi itu membatalkan amal kalian, sementara kalian tidak menyadarinya. Di sini juga Nabi mengajarkan bahasa santun. Kita kalau bicara itu diatur volumenya, ya, diatur volumenya, ya. Maksudnya itu dikira-kira gitu kalau kita bicara sama orang tua atau orang yang lebih sepuh. Jangan sampai kita yang muda
volume suaranya lebih tinggi daripada yang tua gitu. Loh Ustaz, saya kan memang orang sono Ustaz, aslinya memang bahasanya atau volumenya agak keras, saya orang pesisir misalkan. Nah, belajar juga gitu. Jadi jangan kemudian kita kalah dengan adat, tradisi atau bawaan lingkungan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap adat dan tradisi kita itu menyesuaikan syariat gitu. Kalau syariatnya tadi memerintahkan kalau kita bersuara itu harus diatur volumenya, ya diatur gitu. Kalau kita disuruh bicara di hadapan orang yang lebih sepuh misalkan untuk diatur, dilirihkan, disantunkan bahasanya, ya disantunkan bahasa dan suaranya. Itu aturan syariat begitu. Kita kalahkan budaya-budaya lokal ataupun kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai syariat, kita coba sesuaikan dengan syariat dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang berikutnya, kemudian terjadi ya, yang ini contoh yang sudah sering diulang-ulang oleh para asatidz dalam ceramah-ceramahnya, yaitu tentang masalah kasus ya di Madinah. Waktu itu orang-orang Quraisy ya membicarakan tentang masalah satu kasus wanita dari Makhzumiyah. Jadi Bani Makhzumiyah itu ibaratnya masuk dalam kelompok kabilah elit, orang terkemuka atau terpandang dari sisi sukunya gitu ya. Ya sebagaimana kita ketahui orang-orang Arab waktu itu masih sangat mendewakan masalah suku ini ya, kabilah-kabilah itu ya. Nah, kalau kabilah-kabilah Bani Makhzumiyah ini kabilah yang mentereng ya, kelompok elit ini. Kemudian terjadi salah satu di antara mereka mencuri, dan kebetulannya mencuri perempuan lagi itu. Ini aib di atas aib, yang biasa mencuri laki ini perempuan malah mencuri. Terus itu dari Bani ya Makhzumiyah. Nah, akhirnya para pembesar, para kaum elit dari antara mereka itu rapat ya. Kemudian hasil dari rapat ini, kalau kasus ini terbuka, diekspos ya di masyarakat, wah hancur nama kita ini, kabilah kita ini tercoreng ya. Terus apa yang diputuskan mereka, para pembesar kaum elit dari Bani Makhzumiyah? Ya sudah, kita sepakat utus Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan apa ya, orang dekatnya Nabi SAW, karena bapaknya itu adalah anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid ya. Hibbu Rasulillah SAW itu orang yang dekat, jadi memanfaatkan orang dekat. Kan sekarang banyak ya politik dinasti keluarga, memanfaatkan apa tadi, orang yang dekat. Enak itu jadi presiden, Pak Leknya ketua MK, kan enak itu ya, dekat. Mau merubah undang-undang gampang, tinggal mau paket kilat atau paket cepat atau paket dekat, nggak mungkin lambat kan itu ya, tinggal di otak-atik gampang, boleh lah, yang penting pernah menjabat ini ya, jadi bisa diatur karena orang dekat ya. Dan itu biasa dalam politik ya, orang dekat diberikan jabatan, bagi masyarakat biasa, padahal ini bukan masalah biasa. Nah, di dalam riwayat yang lain dijelaskan kalau orang itu memberikan jabatan padahal ada yang lebih, yang utama, ada yang lebih berhak, lebih kompeten ya. Nah, dia memberi jabatan itu sementara dia nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan. Alasannya lima wadatin wa qorobatin, hanya karena dekat dan karena kerabat. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, kata Nabi, maka orang yang nepotisme kayak gitu ya, itu telah berkhianat kepada Allah
berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada seluruh umat Islam. Ngeri-ngeri sedap itu, ya, berat itu, ya. Nah, budaya nepotisme itu sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada, sejak zaman jahiliyah itu sudah ada, bahkan sejak, ya, Nabi sudah diutus pun masih ada bibit-bibit atau benih-benih nepotisme ini. Ya sudah, kita lobby saja. Mereka melakukan lobby politik. Akhirnya mereka mengutus atau mendekati Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid ini kan orang dekat dengan Nabi, karena bapaknya itu Zaid itu anak angkatnya Nabi, ya. Ibaratnya Usamah ini kayak apa kalau sekarang, ya, kayak cucu angkat lah gitu, ya, kayak cucu angkatnya Nabi. Akhirnya datanglah ini Usamah menceritakan tentang kasus perempuan dari Bani Makhzumiyah yang mencuri tadi, supaya, ya, diberikan keringanan hukuman. Hukumannya apa jamaah kalau orang mencuri? Potong tangan, kan ngelihatnya nggak enak gitu kalau perempuan mencuri potong tangannya. Wah, ini berat bagi mereka itu. Makanya mereka itu meminta diskon hukuman, ya, dispensasi hukuman, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Apa kemudian Nabi menerima alasan mereka? Tidak jamaah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Kalian ini apa berani, ya? Kok berani-beraninya mau merubah hukum Allah, ya? Apa kamu mau menolong orang yang ingin melanggar hukum Allah? Malah digitukan Usamah, ya. Ya, nggak berani Usamah, diam lagi akhirnya, kan. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Nah, kemudian seketika Nabi naik mimbar, fakhtatoba, langsung Nabi itu memberikan penjelasan. Kalau bahasa sekarang langsung konferensi pers lah, langsung, ya. Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Sesungguhnya rusaknya umat-umat Bani Israel dulu, umat terdahulu sebelum kalian itu, ya, idza saraqa fihim asy-syarif, ketika mencuri orang yang elit, ya, bangsawan, ya, tarakuhu, mereka meninggalkannya, artinya tidak tersentuh hukum, nggak dihukum. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, nah, jika mencuri di tengah mereka ad-dha'if, kaum yang alit, yang lemah. Jadi kalau yang elit tadi itu nggak tersentuh hukum, nggak dihukum. Tapi kalau yang melanggar itu adalah orang yang alit, orang kecil atau rakyat biasa, orang lemah, aqamu alaihil hadd, mereka cepat-cepat menegakkan hukumannya. Sama nggak kondisi sekarang? Sama kan, ya? Iya kan, kalau orang kecil itu mencuri ayam atau mencuri sandal atau mencuri apa, langsung digelendeng sama polisi, nggak butuh pengadilan, ya udah penjara 5 tahun, nah gitu kan. Tapi kalau itu yang melanggar anaknya menteri ataupun anak presiden atau anaknya siapa gitu, yang punya duit, punya lobby politik, alah diem aja, udah nggak usah dibahas, diem, silent aja. Nah itu, nah begitu terjadi kan. Nah, maka Nabi nggak mau terima itu. Nggak bisa di tengah umat Islam budaya-budaya nepotisme itu dibiarkan, harus ditegakkan, kata Nabi. Sampai Nabi sumpah, wa ayyullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya, demi Allah ini, ya, demi Allah, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang motong tangannya. Kenapa Nabi membuat permisalan Fatimah? Karena sama-sama perempuan gitu. Kasusnya yang mencuri adalah siapa? Perempuan tadi dari Bani Makhzumiyah, yang kemudian dijadikan permisalan kalau seandainya Fatimah, putriku sendiri nih, bukan putri orang lain, putriku sendiri mencuri, tak potong tangannya, aku sendiri yang memotong.
Nabi nggak membuat permisalan kalau seandainya Ali mantunya tadi, enggak, karena itu yang mencuri tadi sebanding ya, perempuan-perempuan itu. Maka ya Nabi SAW memutuskan potong tangannya. Jadi akhirnya mereka, orang-orang Bani Makhzumiyah semua didatangkan, keluarganya, kabilahnya, dan wanita yang mencuri tadi itu dipotong di hadapan Nabi SAW. Dipotong beneran tangannya, mencuri. Nah disinilah tegak apa namanya, rasa apa? Keadilan jamaah. Tegak rasa keadilan, ya, tegak keadilan itu. Jadi peristiwa potong tangan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi kalau mencuri itu sebenarnya bukan penjara hukumannya, salah itu kalau penjara jamaah. Kalau dari sisi syariat ya, mencuri itu bukan di penjara. Kalau di penjara dia nyuri sepeda motor, nanti kalau udah di penjara nyurinya mobil nanti itu, ya. Besok lagi nyuri mobil di penjara, dealernya digotong gitu, ya. Jadi bukan di penjara kalau mencuri dalam syariat Islam. Diapakan? Cukup dipotong tangannya, ya, di depan Monas, ya. Selesai dipotong, ya sudah, diserahkan ke medis, dibawa ke rumah sakit, diobati supaya sembuh, sudah, dia bebas lagi di tengah masyarakat, supaya menjadi ciri gitu. Oh, kalau mencuri itu lihat buntung tanganmu kalau mencuri. Nah gitu. Jadi orang akan menjadi pelajaran, nggak akan berani itu, saya yakin itu nggak akan ada yang berani korupsi itu, serius itu. Karena nggak mungkin juga, milih mana kamu, korupsi 1 triliun atau tanganmu dipotong? Ya milih nggak dipotong kan, walaupun dibayar apa? 1 triliun. Ini korupsi kan sekarang ini kayak apa ya? Bahkan yang korupsi bukan orang biasa atau bukan orang elit, ini KPK-nya sendiri yang korupsi, kan repot nanti kan. Apa yang bisa ditegakkan hukum ini kalau misalkan ya KPK yang selama ini dianggap komandan untuk nangkepin orang korupsi, korupsi sendiri itu kan agak riskan gitu ya. Sampai ketua KPK-nya dipanggil dalam masalah apa isu korupsi, kan itu kan repot kalau hukum seperti ini ya. Makanya Nabi nggak main-main gitu, masalah hukum bukan masalah main-main, ditegakkan. Keadilan itu ditegakkan ya. Jadi inilah yang kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, hukum tetap tegak, keadilan tetap tegak ya, tetap tegak. Pernah terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab ya, terjadi kasus pembunuhan. Kasusnya seperti ini jamaah. Jadi kasus masalah kebun ya, masalah kebun ya. Jadi terbunuhnya si tukang kebun ya. Nah kemudian anak-anaknya menuntut balas, menuntut keadilan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar, ayahku dibunuh si fulan ini, tolong adili, tolong dikisas ya. Akhirnya setelah dicek kasusnya ya, dilakukan investigasi, memang terbukti si bapak ini yang membunuh ya tukang kebun tadi itu. Jadi peristiwa terjadi pembunuhan di satu kebun ya di Madinah waktu itu. Akhirnya divonislah, memang terbukti bersalah itu, dan dia mengaku, iya memang saya membunuhnya ya. Dia mengaku. Kalau begitu tegakkan hukum qisas. Nah orang tadi yang membunuh, kebetulan yang membunuh itu orang Badui gitu. Si Badui ini kemudian mengajukan keringanan supaya ditunda, besok dilaksanakannya. Wahai Umar, saya minta waktu 1 hari saja untuk pulang memberi kabar kepada keluargaku bahwa aku sudah mati, akan dikisos. Kata Umar, aku nggak kenal engkau,
Zaman sekarang mana KTP-mu, kakakmu nggak ada, alamatmu juga nggak ada. Wong Badui kok, Badui itu Pak, sampai hari ini, dari sejak zaman Nabi sampai hari ini itu tinggalnya di padang pasir, nggak ada alamatnya, nggak terdeteksi Google Map, nggak ada itu. Orang Badui kok, nggak punya alamat. Makanya Umar bertanya, kalau kamu pulang, siapa yang menjamin kamu bisa balik lagi ke sini? Nggak ada. Ya nggak ada, nggak bisa, kata Umar. Kemudian datang salah seorang sahabat, wahai Umar, saya yang menjamin si fulan ini. Itu saking apa ya, sahabat itu kepingin tegak keadilan dan kepingin supaya kasus ini tuntas. Jadi sahabat, saya yang menjamin si fulan ini. Maksudnya kalau menjamin, kalau dia nggak balik, ini sahabat yang dipancung, maksudnya gitu. Yang namanya dalam masalah kasus kriminal itu boleh orang yang menjamin, itu boleh, tapi resikonya kalau dia nggak balik, yang menjamin ini diapakan? Dipancung. Ya sudah, kalau ada yang menjamin bahwa engkau bakal balik lagi ke sini, silahkan kamu pamitan sana dengan keluarga anak istrimu di padang pasir sana. Akhirnya pulang betul. Jadi penegakan hukum kisos, hukum pancung ditunda besok hari, ditunggu sampai besok. Keesokan harinya jamaah ditunggu, zuhur sampai zuhur nggak datang ini si Badui. Wah, iki piye, gimana nih orang ini? Zuhur udah siap-siap, ya di masjid itu udah siap semua, dan masyarakat sudah hadir semua, si Badui nggak datang juga. Ditunggu sampai asar, nggak datang juga jamaah. Ini yang memberi jaminan udah ketar-ketir, ini saya yang dipancung ini kalau nggak datang si Badui ini. Ditunggu waktunya, matahari tinggal 1 jengkal sudah mau terbenam. Berarti kalau matahari terbenam udah selesai harinya. Maksudnya apa? Kalau dalam Islam jamaah, pergantian hari itu bukan jam 12 malam. Pergantian hari itu maghrib, matahari apa? Terbenam. Berarti kalau besok ya sampai matahari apa? Terbenam. Kalau matahari terbenam sampai Badui nggak datang, yang terjadi apa? Sahabat itu yang kemudian dipancung. Matahari itu sudah tinggal sejengkal, belum datang juga. Matahari sudah terbenam, udah hampir separuh. Ini Umar udah siap-siap, udah berdiri di atas mimbar. Akhirnya dari kejauhan sana ada orang teriak, "Ha anada, ini saya Badui datang." Nah, lega semua orang, takbir datang. Akhirnya nggak jadi dipancung itu sahabat yang memberi jaminan. Udah. Akhirnya dia maju di depan, siap dengan algojonya untuk dipancung, dan keluarga korban dihadirkan. Anak-anak muda itu, anak-anak yang ditinggalkan dihadirkan. Algojo sudah siap-siap bawa pedang untuk dipancung itu si Badui, ya, karena membunuh balasannya harus dibunuh. Maka si anak-anak yang bapaknya tadi dibunuh, ya, keluarga korban langsung teriak, "Wahai Umar, saya maafkan. Afu anhu, saya maafkan wahai Umar." Akhirnya pedang itu diangkat lagi, nggak jadi. Karena kalau kasus pembunuhan jamaah, keluarga korban memaafkan itu tidak jadi apa? Dipancung. Itu hebat ya. Dalam Islam itu kalau memang keluarga nggak memaafkan, ya sudah, hukuman pancung ditegakkan. Tapi kalau memaafkan, ya sudah, paling bayar denda saja gitu. Akhirnya nggak jadi dipancung tuh si Badui. Melihat lehernya masih utuh. "Berdiri semua kalian," kata Umar. Si Badui, pembunuh, keluarga korban, dan juga sahabat yang menjadi apa tadi? Jaminan. Ya. Umar bertanya kepada keluarga korban, "Kamu kok memaafkan, alasanmu apa?" katanya. Ya. "Wahai Umar, saya memaafkan supaya tidak hilang rasa kemanusiaan dan ihsan, kebajikan di tengah masyarakat, supaya budaya memaafkan itu tetap terjaga."
Wah, orang takbir semua itu. Kamu sahabat, kamu kenal ini si Badui? Enggak kenal. Tapi kenapa kamu berani memberi jaminan? Katanya, karena ara fi wajhi as-sidqa. Saya melihat si Badui ini orangnya jujur. Nah. Saya melihat si Badui orangnya apa? Jujur. Ini tajamnya firasat para sahabat dulu. Saya ingin supaya kejujuran itu tetap ada di tengah masyarakat, dan kebenaran itu tetap ditegakkan. Jadi kalau seandainya tadi itu nggak ada yang menjamin, kan kasihan juga Badui, nggak jadi pamitan ke siapa? Keluarganya. Nah, inilah jamaah sekalian, itulah masyarakat yang adil dan sejahtera, itu seperti itu. Adanya kejujuran, adanya simpati, empati, adanya sifat maaf. Itulah tadi tegaknya keadilan. Itu menjadikan masyarakat itu menjadi apa? Sejahtera, ya. Makanya itu di zaman Umar itu pun keadilan tetap ditegakkan, ya. Keadilan ditegakkan. Di zaman Utsman juga sama, keadilan ditegakkan. Saya dapat pertanyaan di jamaah itu tentang masalah yang akhir-akhir ini, kasus nepotisme, dan juga hadis yang saya sampaikan tadi, kalau orang memberikan jabatan kepada keluarganya padahal ada yang lebih mampu, lebih aslah, maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Nah, kemudian ada pertanyaan dari jamaah, ya, pertanyaannya ini, Pak Ustadz, lalu bagaimana masa pemerintahan Khalifah Utsman yang mengutamakan kerabat-kerabatnya, apakah masuk dalam kategori di atas? Ya. Ini kalau kita sering dicekokin di buku-buku sejarah kebudayaan Islam, itu ada salah satu sejarah yang itu agak menyimpang menurut saya itu, sehingga kesan masyarakat menganggap kalau Utsman itu nepotisme. Ini keliru, ini jamaah, keliru berat. Yang menuduh Utsman nepotisme dulu itu adalah musuh politiknya Utsman, yaitu orang-orang Khawarij, yang menyebabkan Utsman terbunuh juga atas tuduhan nepotisme dan seterusnya. Saya jawab jamaah, ya. Jadi Utsman itu tidak diragukan keadilannya, karena Utsman ini jamaah menantunya Nabi. 2 kali Utsman itu dinikahkan oleh Nabi dari putri Nabi. Ya, setelah istri pertama beliau meninggal, dikawinkan lagi, dinikahkan lagi dengan putri yang berikutnya oleh Nabi. Makanya disebut Dzunnurein. Masa kita menuduh Utsman nepotisme? Oh, dia dijamin surga oleh Nabi. Ya. Maka jawabannya adalah jamaah sekalian, ya, perlu diluruskan. Utsman tidak nepotisme sama sekali. Utsman itu, ya, setelah kekuasaan Utsman itu meluas, ya, dan dulu masing-masing daerah itu ditaruh, dikasih mandat satu orang untuk jadi gubernur. Misalkan di Kufa ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di Basra ada Abu Musa al-Asy'ari, ya, di Mesir ada Amr bin As, ya, di Armenia ada, ya, Hubeb bin Maslamah, di Palestina ada Abdurrahman bin Khalid, ya, di Aman, ya, Oman sekarang, ya, di Khurasan di Iran sekarang, ya, di Yaman, di Mekah, Madinah, dan seterusnya, di Ordun, ya, itu ada sekitar 47 gubernur, ya, jamaah, ya, bukan dari keluarganya Utsman. Memang ada dari kerabatnya Utsman yang berjumlah 8 orang, yang itu juga ikut membantu Utsman dalam kekhalifahan Utsman, pemerintahan Utsman waktu itu, ya, ada 8 orang. Tetapi jamaah, 8 orang itu bukan nepotismenya Utsman, itu mereka sudah jadi gubernur di zaman Umar. Artinya tinggal apa? Melanjutkan. Ya nggak ada masalah melanjutkan kalau memang orangnya kompeten, gitu. Nah, yang dilarang Nabi tadi mengangkat keluarganya jadi pejabat itu kalau dia nggak kompeten. Yang kedua, kalau ada yang lebih baik, gitu.
Kalau memang dia sudah terbaik, ya nggak ada masalah mengangkat keluarganya untuk jadi pejabat, nggak ada masalah kalau dia kompeten gitu ya, dia memang mampu ya, dia memang punya leadershipnya bagus gitu. Yang masalah tadi itu kalau ada yang lebih aslah, yang lebih kompeten ya, misalkan kalau ada yang kompeten, kalau memang dia menteri pendidikan ya pantas kalau diangkat profesor. Baru misalkan orang kuliah nggak tutup, kuliah nggak selesai, belum S1 jadi misalkan jadi menteri pendidikan, ya nggak wajar toh, nggak pantas, nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah. Sementara lembaga yang dinaungi itu perguruan tinggi misalkan, ya harus profesor lah. Masa menteri pendidikan baru S1, ya nggak pantas, diketawain yang S2 nanti ya. Makanya menteri pendidikan tuh harus profesor, karena dia nanti akan tanda tangan. Lah mosok nanti ada SK keluar untuk mengangkat guru besar yang tanda tangan baru SAG, ya nggak pantas satu, baru SH, ya malu tanda tangannya gitu, paling tanda tangannya kecil aja gitu ya gitu, saking malunya. Ya profesor ada wibawanya gitu, contoh ya. Jadi seperti itu jamaah ya. Jadi ya, mengangkat pejabat dari keluarganya itu dianggap nepotisme tadi kalau memang dia nggak kompeten, dan ada yang lebih apa, lebih kompeten, yang berkompeten, yang lebih dari kemampuannya, itu yang harus diangkat. Nah ini kalau keluarga Utsman tadi itu hanya meneruskan jabatan lama gitu, ya nggak ada masalah, wong itu Utsman hanya menggantikan dan meneruskan ya khalifah ya, daripada Umar ya, diteruskan, nggak ada masalah. Jadi bukan nepotisme ya, keliru ya. Jadi yang sering itu saya baca dan di buku-buku itu ya, di jurnal-jurnal itu ya, itu seakan-akan nuduh Utsman itu nepotisme, itu jahat sekali itu. Menantu Nabi dituduh nepotisme. Itu jahat sekali. Itu orang Khawarij itu yang pertama kali membuat isu politik bahwa Utsman apa? Nepotisme. Itu tujuan keji terhadap Utsman. Keliru jamaah ya. Jadi dari jumlah gubernur waktu itu yang jumlahnya 55 gubernur kurang lebih di zaman Utsman. Kalau sekarang itu gubernur itu kayak kepala presiden, kayak presiden itu. Kan Irak, Yaman itu sekarang jadi negara tersendiri kan, Iran ya. Kalau dulu bukan negara, dulu dunia ini negara cuma satu, khalifah, itu pusatnya semua satu di Madinah dulu ya. Kemudian di zamannya Muawiyah dipindah ke Damaskus ya, ke Syria. Tapi dan kemudian di zaman berikutnya di Irak. Artinya dulu dunia itu satu pemimpinnya jemaah, khalifahnya satu ya. Sekarang dipecah-pecah ya. Jadi kurang lebih tadi ada di 55 gubernur atau 55 kepala negara yang ditunjuk oleh Utsman kurang lebih ya. 47-nya itu di luar apa? Keluarga Utsman, orang lain ya. Memang ada 8 orang tadi yang masih ada hubungan apa? Kerabat. Banyakan mana jamaah? Hanya berapa persen? Itu pun hanya meneruskan jabatan sebelumnya. Dan itu pun mereka memang orang yang kompeten, orang yang memang berhak, karena memang dari sisi ilmunya dan kepemimpinannya ya. Itu jamaah. Jadi keadilan itu luar biasa ya, keadilan para sahabat dulu luar biasa. Sahabat Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, sahabat itu semuanya adil lah. Semua sahabat itu adil. Bahkan cucu-cucu sahabat juga adil. Cucu cicit sahabat itu adil. Termasuk cucunya Umar bin Khattab itu Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau jadi khalifah dan menjelang ajal wafat, itu beliau tidak mewasiatkan ya, ya atau nak ya, nanti bapak teruskan ya, enggak, atau nitip ke orang jadikan wapres ya, enggak juga gitu, enggak ada itu ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz ya?
Jadi sama sekali Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan jabatan ke anak-anaknya. Padahal anaknya itu ada 17 laki-laki jamaah, belum yang perempuan. Ibaratnya ada 17 putra mahkota kalau bahasa sekarang. Enggak ada satupun yang diwasiati, kamu yang nuruskan bapak, enggak ada. Dan tidak ada yang diwarisi aset negara, enggak ada. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia itu hanya meninggalkan 20 dirham untuk anak-anaknya. Padahal anaknya jumlahnya berapa tadi? 17 laki-laki Pak, belum perempuan. Ibu-ibu tanya di belakang, istrinya berapa Ustaz? Yo, ibu-ibu pikir sendiri. Masa anak 20 istrinya cuma satu kan? Kalau kuat ya alhamdulillah, kalau enggak ya ada istri yang lain, nah gitu. Jadi anak laki-lakinya saja 17. Kalau begitu masing-masing anak itu enggak dapat warisan lebih dari 1 dirham, 20 dirham tak ya. Dan tidak diwarisi jabatan, yang diwarisi 1 perkataan. Kalau kalian wahai anak-anakku semua, kalau kalian nanti jadi anak yang saleh sepeninggalan bapak, ya, wa huwa yatawallas salihin, dialah Allah yang akan menjamin hidup kalian. Allah wali bagi kalian, pelindung yang mencukupi kalian. Jadi bapak enggak susah-susah ninggali warisan untuk kalian, jabatan maupun apa? Harta. Karena yang ditinggalkan berapa tadi? 20 dirham, 20 perak lah. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu kekuasaannya lebih luas daripada kakeknya Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Abdul Aziz jamaah, saking makmurnya itu, dari timur ke barat sampai ke Maroko, Andalusia itu di bawah Umar bin Abdul Aziz. Saking makmurnya, nggak ada kambing yang dicomot oleh serigala di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Itu nggak ninggalin aset, nah, untuk anak-anaknya ya. Kalau sekarang ini kan, wah ya pasti ada aset untuk anak kan. Oh nggak enak, mosok udah nggak jabat, mantan presiden, mantan menteri, masa anaknya kok nggak dapat kue kan, gimana gitu kan gitu. Nggak mikir gitu Umar bin Abdul Aziz ya. Ya udah, jika kalian nanti jadi anak-anak yang saleh sepeninggalan bapak, maka kalian dicukupi oleh Allah. Tetapi kalau seandainya kalian tidak menjadi anak yang saleh, saya tidak meninggalkan jabatan dan harta untuk mendukung kemungkaran kalian. Jadi untuk apa tak tinggali duit terus pakai maksiat? Sayang atuh. Untuk apa tak tinggalin apa? Jabatan kemudian buat salah gunakan jabatan itu. Makanya saya nggak meninggalkan jabatan dan harta untuk kalian. Kata siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Itu saking hati-hati dan adilnya jamaah para ulama kita dulu ya. Kok udah agak terang gitu ya, kok nggak ada jamnya bunyi. Memang jamnya mati. Lanjut atau cukup? Udah selesai ya? Baru 48 menit biasanya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, terakhir ya, terakhir. Contoh lagi studi kasus tentang adilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis itu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, ini ada seorang Badui. Ja'a Arabiyyun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Badui datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi datang orang Badui itu yataqadahu dainan kana alaihi fashtadda alaihi hatta qala lahu ukharrij alayka illa qadaitani fantaharahu ashabu wa qalu wayhak tadri man takallam inni atlubu haqqi qala inni atlubu haqqi. Jadi ada orang Badui mencak-mencak gitu ya. Jadi di hadapan Nabi, ya Rasulullah bayar utangnya, bayar utang katanya.
Jadi agak kasar, intonasinya itu agak kasar. Bayar utang, dinagih hutang ceritanya nih orang Badui ini. Namanya orang Badui, orang padang pasir ya, suaranya kasar. Akhirnya sahabat gak terima, kamu ini ngomong sama siapa? Wahai celaka kamu, tadri man takallam, kamu ngomong sama siapa ini? Mbok ya suaranya itu diatur gitu. Qala ini atlubu haqi, saya ingin menuntut hak katanya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahibil haq. Ya. Summa arsala ila Khawla binti Qais faqala laha in kana indaki tamr faqridina hatta yatina tamrona fanaghdiki. Faqalat na'am bi abi anta ya Rasulullah, qala fa aqradatsu faqada al-a'rabi wa ta'amahu. Ya. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang ya dan menanyakan kepada Khawla binti Qais, ada nggak di rumahmu tamar ya, kurma kering. Dulu saya pernah utang kurma kering kepada si Badui ini untuk bayar. Ada ya Rasulullah? Ada, silakan, monggo silakan. Akhirnya dibayar itu si Badui tadi ya. Faqada al-a'rabiyya wa at'amahu. Jadi setelah selesai dibayar utangnya, udah klop, udah tuntas, Nabi nggak marah kan tadi. Nabi dituntut dengan bahasa yang agak kasar, tapi Nabi nggak marah. Wa at'amahu, dan Nabi itu biasanya ya kalau membalas sesuatu itu dilebihkan gitu. Tadi utang tamar dibalas dengan tamar, itu cukup sebenarnya, tapi oleh Nabi lebihkan dan diservis itu si Badui. Wa at'amahu, dikasih makan plus dah kasih makan siang gitu ya. Ya, faqala ya, ufida afallahu laka faqala ulaika khiyarun nas innahu la quddisat ummah la ya'khudhu dha'ifiha haqqahu ghaira muta'ta. Jamaah sekalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menceritakan jamaah ya bahwa Nabi tetap menunaikan hak kepada yang berhak, yaitu hak orang Badui. Karena Nabi punya utang, hak Badui harus diapakan? Dibayar. Kewajiban Nabi membayarnya. Walaupun si Badui tadi itu dengan su'ul adab, adabnya kurang bagus. Ya namanya orang Badui nggak pernah sekolah ya, nggak pernah belajar, nggak pernah berpendidikan, ya memang adabnya kurang bagus orang Badui ya. Dan Nabi tidak marah tadi. Nah itu hebatnya Nabi ya. Biasanya kan kalau kita diburuki sama orang, dikasari sama orang, kita emosi kan gitu, nggak sopan ini bocah ini orang nggak punya adab kan, pasti kan marah kan begitu kan. Nabi nggak marah karena memang dia punya hak, dia wajar dia nuntut utang ya. Nabi nggak marah ya, dan Nabi membalasnya dengan balasan apa tadi? Sesuai, dibayar utangnya, dan bahkan dilebihkan. Si Badui diservis makan siang ya. Dikasih apa? Dikasih makan ya. Ya. Maka kata Nabi jamaah ya, orang tidak akan dihormati, artinya tidak ditinggikan derajatnya selama dia tidak menghormati hak orang kecil. Nah, gitu. Jadi Nabi mengatakan tadi, ulaika khiyarun nas innahu la quddisat ummah la ya'khudhu dha'if fiha haqqahu ghairu muttata. Ya. Jadi artinya tidaklah suatu umat ya diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umat tersebut menghormati, menghargai hak orang-orang kecil. Sebenarnya kan kalau Nabi mangkir misalkan ya, atau membantah ya, itu bisa-bisa aja dia orang Badui, siapa sampean kan, orang kecil itu
ya. Ya. Dan Nabi punya pasukan sahabat. Bahkan sahabat yang menghardik tadi ditolak oleh Nabi. Udah biarkan. Ya. Nabi tidak membalas dengan marah ataupun kezaliman, tidak. Berikan hak orang kecil sesuai haknya. Kalau seandainya orang kecil, orang alit itu adabnya kurang, itu Nabi memaklumi. Ya. Nabi memaklumi. Beda dengan tadi, kalau orang elit adabnya kurang, Nabi nggak memaklumi tadi. Jelas ya Maya? Jadi orang elit tadi, orang-orang Bani Mahzumiyah mencoba ingin merombak hukum Allah, Nabi nggak terima ya. Tapi kalau orang-orang kecil misalkan hanya masalah-masalah ucapannya masih kasar, Nabi masih memaklumi karena memang orang Badui gitu. Nah itu menunjukkan lapang dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadilan yang ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu dia orang Badui, ya dia punya hak untuk menuntut hutang, ya dibayar, adil itu. Bahkan tidak sekedar adil, Nabi ihsan. Ya, makanya kalau kita utang jamaah, kemudian ya kita bisa melunasi hutang itu, hendaklah dilebihkan. Ya, bukan riba. Riba itu kalau ada ditransaksikan di awal, hutang 1 juta nanti bayar 1,5 juta, itu haram, riba. Tapi kalau ada orang utang 1 juta kemudian dibalikin 1,5 juta, nggak ada akadnya, wah itu bagus kalau itu. Terima kasih Pak D, Pak Le, ya Om, kemarin alhamdulillah saya dari utang bisnis kemarin 1 juta, duitnya sekarang jadi 10 juta, ini tak kembalikan 1 juta, ini bonusnya, boleh. Dan itu malah sunnah ya. Ya sama kayak tadi, Badui udah dibayar utangnya apa namanya, tamar tadi, kurma kering, selesai itu dijamin dikasih makan ya. Artinya dilebihkan jamaah ya, tanpa adanya transaksi di muka ya. Ya nggak apa-apa ya. Utang 1 juta dibalikin 1,5 juta kalau tidak ditransaksikan di awal. Nah, sebagai ucapan terima kasih, ya 1 juta dibalikin 1,5 juta, nggak apa-apa itu. Kalau itu kesadaran dan ucapan terima kasih langsung dari orang yang pernah diutangi, ya memang wajar orang pernah ditolong kok. Ya, kalau dia juga ikut berbuat baik, makanya Nabi itu kalau dibaikin, Nabi lebih ya berbuat baiknya kepada orang yang berbuat baik tadi. Ya, jelas ya jamaah sekalian. Itu contoh keadilan yang ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi dan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya jemaah ya. Oh ya, satu aja Pak, emang Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kita tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi. Iya. Yang saya tanyakan, kan saya punya seorang sahabat, pendengarannya kurang begitu sempurna ya. Itu dia Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pendengarannya kurang sempurna Pak, telinganya diginikan, Pak. Jadi didekatin, suaranya didekatkan ya. Kalau mohon maaf kalau ada yang punya gangguan pendengaran, ya kalau kita lirihkan ya malah nggak dengar. Itu pengecualian Pak ya. Kalau memang ada orang mohon maaf pendengarannya agak berkurang ya, itu ya kita mendekat kalau memungkinkan ya. Apalagi kalau dia orang sepuh ya, didekati ya. Atau yang kedua, dibelikan alat bantu pendengaran. Itu lebih afdol ya. Itu lebih afdol ya. Yang ketiga, pakai bahasa isyarat. Sejuta. Nah gini ya. Jadi pakai bahasa isyarat kalau memang pendengarannya terganggu. Jadi teriak-teriak itu alternatif paling terakhir ya. Ya. Kecuali kalau memang di belakangnya mau ketabrak mobil, kita teriak Pak mobil, ya itu darurat ya. Kalau nggak gitu ketabrak mati malah ya. Jadi sebisa mungkin itu apa,
kita tetap menjaga suara tadi ya. Kalau bisa kita mendekat supaya dia dengar, itu yang afdal. Yang kedua, dibelikan alat bantu pendengaran. Yang ketiga, isyarat. Yang terakhir, kalau toh meninggikan suara tadi itu darurat. Apa? Darurat. Itu Pak caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi santri coba terakhir ya. Terakhir terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Ya. Kan Ustaz, kalau orang nyuri sampai batasan yang cukup untuk dipotong tangannya, dia dipotong satu. Nah, Ustaz, kalau orang nyuri sampai 2 kali lipat dari batasan, apakah dia dipotong dua-duanya? Terus Ustaz, kalau nyuri lagi terus nyuri lagi, yang dipotong apanya Ustaz? Aduh, kalau nyuri terus ya dipotong apanya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mencuri itu dipotong tangannya ya. Kalau sudah ada batasannya ya. Jadi kalau udah mencuri ya berulang kali ya, bagaimana Ustadz? Jadi begini, mencuri dipotong tangannya itu yang pertama harus mencapai nisab ya, mencapai nisab. Yang kedua, mencurinya tadi itu tidak pada dalam keadaan darurat paceklik. Misalkan kalau dia nggak mencuri dia mati ya. Makanya Umar itu tidak memotong tangan seorang pencuri karena alasan paceklik, artinya dia nggak punya apapun untuk makan, makanya darurat nggak dipotong. Tapi kalau dia normal, udah mobilnya, vilanya di mana-mana masih korupsi, mencuri gitu ya, ya tetap dipotong. Nah, bagaimana cara menegakkannya? Menegakkannya itu adalah walaupun dia berulang kali mencuri baru ketangkep gitu ya, makanya dipotong ya sekali. Nah, setelah nanti dia dipotong ya, yang kanan dipotong, mencuri lagi ya dipotong lagi yang kiri ya gitu. Artinya dipotong dua-duanya. Mencuri lagi kakinya gitu. Mencuri lagi terus gimana ini? Potong lehernya? Enggak sampai dipotong lehernya. Jadi seperti itu ya. Jadi mencuri hukumannya dipotong tangan ya, supaya tadi itu kapok ya, supaya kapok dan tidak mengulangi lagi ya. Jelas ya. Jadi batasan mencuri dipotong tangan itu kalau sudah 1/4 dinar ya. 1/4 apa? Dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 1 gram emas ya maaf ya. 1 gram emas sedikit. Nyolong HP itu udah dipotong tangan ya. 1 gram berapa sih emas harganya? 1 juta lah, ada yang 500.000, 700 ya. Jadi kalau ada orang mencuri dengan nilai melebihi 1 juta ya, atau 1/4 dinar, itu dipotong tangan. Mencuri sepeda motor, potong tangan. Mencuri HP, potong tangan. Itu supaya kapok jamaah. Kok nyuri HP Ustaz, motor kok potong tangan? Iya, supaya kapok. Kalau nggak kapok, kalau nggak ditegakkan nggak akan kapok jamaah. Makanya di Bogor ini pencurian itu sangat detail sekali. Saya tuh kemarin senyum-senyum kaget gitu ya. Di pesantren jamaah, pesantren untuk umat, untuk anak-anak duafa yatim ya, di Dramaga depan IPB itu nggak masuk akal jamaah. Kulkas ya, kulkas saya itu ya, kulkas pesantren maksudnya, itu ditata rapi di tembok gitu, nggak tahu kalau ternyata mesinnya dicopot, dicuri mesinnya tok jamaah. Rapi gitu, kok bisa ya nyuri kulkas tapi mesinnya saja gitu. Wah, rapi betul maling zaman sekarang itu ya. Akhirnya kulkasnya tak jadikan rak buku gitu
Ya karena nggak ada mesinnya gitu. Ditambah lagi sepeda motor santri ya, musyrif ya, maksudnya yang pengabdian itu, anak-anak pengabdian, nggak bisa dicuri lewat gerbang. Itu gerbangnya kan setinggi ini, setinggi badan orang, digotong jamaah kayak kambing gitu, kayak kucing, nyangkut di pagar. Tak foto akhirnya. La ilaha illallah, pencurian di Bogor ini masya Allah ya, saking detailnya itu. Kenapa? Karena dia sadar paling nanti mencuri ketangkep dikasih makan di penjara gitu ya, malah nggak usah nyuri, alhamdulillah malah dapat makan tunjangan di penjara. Ya itu salahnya kalau mencuri di penjara. Mencuri itu nggak di penjara, dipotong apa? Tangannya. Kenapa kok tangannya, nggak hidungnya yang dipotong? Ya ini tangan nakal, ini tangan ini potong gitu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.